memimpin doa pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Tio. Selamat malam Papa dan Mama serta Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai sosialisasi pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang selalu berikan kepada kami. Dari awal kami pagi tadi kami beraktivitas hingga pada malam hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami untuk mengadakan sosialisasi pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, semoga apapun yang sedang kami bicarakan, sedang kami diskusikan pada malam hari ini, semoga membuahkan hasil yang baik, dan apapun yang sedang kami bicarakan nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, baik perangkat yang sedang kami gunakan maupun sinyal maupun wifi Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria di Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Intan sudah memimpin doa pada malam hari ini. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Untuk malam hari ini kita intinya ngobrol santai aja, rileks aja. Kita silahkan nanti pertama-tama akan dibuka oleh Ibu Eni, terus nanti di sesi kedua kita akan dipisah di breakout room yang ada di bawah. Nanti kita pisah untuk kelas 1 sampai kelas 3. Tetap di sini ya, Bu. Untuk kelas 4, 5, 6 nanti masuk breakout room. Oh ya. Nah, untuk waktu dan tempat monggo Bu Eni untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Tio. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam anak-anak semua. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Sehat Bu. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Oke. Ibu Alma, bisa saya dikasih akses untuk screen? Sudah Bu. Boleh dicoba. Oke. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang pertama, terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu bergabung bersama kami atas undangan yang kami sampaikan tadi malam. Hari ini sebenarnya kita akan ngobrol saja tentang bagaimana kita menindaklanjuti tentang SKB 4 Menteri. Jadi hari ini nanti kita sharing bersama. Kita bagaimana menyikapinya tentang surat keputusan bersama dari 4 menteri yang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Baik, untuk acara hari ini nanti adalah pengantar dan penjelasan secara singkat, nanti lalu dilanjutkan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini nanti akan di-board di breakout room dengan tadi disampaikan oleh Pak Tio. Lalu doa penutup. Yang pertama Bapak Ibu yang kami sampaikan bahwa kita akan pertama memahami dulu pemahaman kita tentang kebijakan baru yang diputuskan bersama oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, pada intinya saya tidak akan membacakan yang mengingat, lanjutkan, kemudian mempertimbangkan tentang hal-hal dan sebagainya seperti pada surat keputusan tersebut. Nah, maka malam ini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa pada intinya pada satuan pendidikan yang berada pada daerah
khusus berdasarkan geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100%. Artinya apa? Bahwa keputusan SKB 4 Menteri ini kita sudah diizinkan dan memang harus diwajibkan sebenarnya ya, supaya kita juga mengedukasi supaya anak-anak ini kok nanti lama-lama lupa sekolah begitu ya. Jadi ke sekolah itu nanti menjadi saya akan merasa lebih nyaman di rumah, tidak seperti itu ya. Nanti programnya seperti apa, kebijakan kita seperti apa. Bahwa SD Strada Waktiwiyata 1 syaratnya adalah bahwa kita sudah mencapai capaian vaksinasi dosis 2 untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu 100%. Jadi kami seluruh guru dan karyawan sudah divaksin dosis 2 100%. Jadi kami sudah vaksin ya begitu. Nah, nanti dalam waktu dekat ini ada kabar bahwa kami akan di booster. Jadi nanti untuk vaksin penguat gitu ya. Nah, lalu kita juga masuk pada level 2. Jadi level 2 itu sesuai dengan keputusan bahwa daerah Kranji itu masuk level 2. Maka pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik seharusnya 100%. Nah, lama pembelajaran paling banyak 6 jam pelajaran per hari. 6 pelajaran per hari itu berapa 1 jam pelajarannya antara 30 sampai 35 menit. Tetapi nanti kita akan ngambil kebijakan tidak 6 jam, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, menyikapi hal tersebut, maka pelaksanaan PTM ini akan dilaksanakan 50% dan PJJ 50% wajib bagi semua siswa mulai dari Senin 17 Januari 2022. Jadi anak-anak tidak ada yang belajar secara terus-menerus di rumah. Secara bergantian nanti akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya tetap menggunakan blended learning. Seperti biasa yang anak-anak sudah masuk sekolah sama seperti itu. Tetapi kalau kemarin itu kan dari Senin sampai Kamis. Tapi besok itu Senin sampai Jumat. Nah, pembelajaran PTM 100% nanti akan direncanakan pada pertengahan bulan Februari. Kita akan melihat bagaimana perkembangan ya sesuai levelnya. Lalu juga kami akan menunggu anak-anak yang hari ini sudah vaksin kedua dan kemarin sudah vaksin 1 supaya diharapkan anak-anak harapannya 100% bisa divaksin pada vaksin kedua. Nanti diperkirakan vaksin kedua itu sekitar tanggal 10 Februari. Nah, itu harapannya. Jadi meskipun bahwa vaksin atau tidak, siswa ini bukan menjadi dasar untuk pembelajaran tatap muka tersebut. Nah, ini adalah skenario bagaimana kita akan menyampaikan pembelajaran tatap muka setiap harinya. Contoh ya, saya kasih contoh saja untuk kelas 1A. Kelas 1A itu ada 36 siswa. Betul ya Bu Winda ya? Betul Bu. 36 siswa, nanti kelompok 1 itu Senin 18 siswa, kelompok 2 18 siswa, nanti akan diatur oleh wali kelas absen berapa sampai berapa begitu ya. Kemudian Rabu itu kelompok 1 kembali, Kamis kelompok 2, Jumat kelompok 1 kembali. Nah, nanti Senin minggu berikutnya akan masuk kelompok 2 pada hari Senin. Seperti itu. Jadi ini berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6. Nah, waktu belajarnya itu untuk kelas 1 pukul 7 sampai pukul 9. Jadi akan membiasakan kembali belajar kita bahwa kita mulai pukul 7. Jadi pukul 7 sudah masuk, kemudian Indonesia Raya seperti biasa, pembiasaan dan seterusnya.
Nah, untuk kelas 2 karena ruangannya bergantian, maka untuk kelas 2 pukul 10 sampai pukul 12. Nah, nanti teknisnya seperti apa secara transitnya untuk kelas 1 dengan kelas 2. Lalu untuk kelas 3 itu pukul 7 sampai pukul 9.30. Kelas 4 pukul 7 sampai pukul 9.30 sama. Nah, untuk kelas 5, 6 itu pukul 7 sampai pukul 10. Begitu, secara bergantian supaya kita juga memperhatikan ketika anak-anak pulang supaya tidak pulang bersamaan. Kalau datang pagi itu kan bergantian ya Bapak Ibu ya, saya kira aman. Begitu, berikutnya bahwa persiapan yang sudah dilakukan dan kami memang standar prokesnya sama seperti yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu ya, kita sudah lakukan. Satgas sudah ada, SOP prokes itu sama seperti yang kami sosialisasikan pada awal. Jadi sama. MOU sama ada, lalu kami sudah mempunyai barcode ya namanya ya Mbak Welin ya. Itu Peduli Lindungi kita sudah memiliki, kemudian skenario KBM dan jadwal, lalu simulasi. Nah, simulasinya hampir sama Bapak Ibu bahwa kedatangan, kemudian bagaimana bersikap di kelas, lalu maaf, kemudian ke toilet seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah skenarionya kalau anak-anak dropping pagi. Datang ya. Ini adalah pintu utama. Nah, nanti anak-anak yang kelas 1, 2, 3 itu ke arah kanan. Kanan pintu. Kelas iya benar, kelas 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 lewat ke arah kanan. Oh, maaf. Iya. Kemudian kelas 5, 6 itu lewat lapangan tengah, maaf. Nah, nanti ini kenapa arahnya saya arah ke sini? Ini arah pulangnya nanti. Ya, arah pulang. Kalau ini yang sorry. Saya buat arah panah begini, ini adalah pulangnya nanti supaya tidak lewat pintu sini untuk kelas gede ya. Begitu. Jadi nanti ini ada ruang isolasi. Siapa yang diisolasi seperti yang kami sampaikan pada saat sosialisasi awal itu jika anak memiliki suhu 37,3 kalau nggak salah ya, kemarin begitu. Itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa yang perlu kita persiapkan oleh Bapak Ibu dan anak-anak? Yang pertama adalah prokes itu tentu Bapak Ibu anak-anak kita sudah pandai kok, sudah pinter ya. Pagi cuci tangan, kemudian berjarak, kemudian ukur suhu, baru ke kelas. Meskipun di kelas juga akan diukur suhu lagi oleh Bapak Ibu guru. Masker, Bapak Ibu biasanya kan menjadi habit kita keseharian, masker itu biasanya selain yang kita pakai kita juga mempunyai cadangan ya, dibawakan cadangan. Lalu face shield itu wajib Bapak Ibu, mari kita biasakan anak-anak menggunakan face shield. Itu kan ada model-model face shield yang nyaman untuk anak-anak ya, maka nanti Bapak Ibu mohon dengan sangat untuk membawakan anak-anak supaya menjadi kebiasaan itu ya. Jadi kami memang tidak menggunakan pembatas meskipun dalam satu meja itu 1 siswa untuk awal ini. Nah, nanti perkembangan ke depan apakah dimungkinkan 1 meja berdua begitu. Nah, nanti kita akan pikirkan dan kita akan lihat analisanya setelah perkembangan itu. Lalu membawa bekal dan minum dari rumah. Nah, ini memang kantin kan tidak ada ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mohon disiapkan bekal dan minum dari rumah. Nah, istirahatnya tentunya tidak akan bersamaan dengan kelas 1 dengan kelas lain. Nah, ini akan diatur oleh wali kelas dan istirahatnya tetap di dalam kelas. Begitu. Nah, pergantian shift kelas 1 dan 2. Kelas 2 yang datang sebelum pukul 10 menunggu di basement SMP, menunggu kelas disterilisasi atau disemprot Bapak Ibu ya. Lalu didampingi oleh guru kelas. Jadi nanti Ibu Febri dan Ibu Intan, Ibu Sinta nanti akan mendampingi anak-anak yang ada di basement. Nanti kita masuknya bersama dengan berjarak. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu dengan sangat mohon ketika anak-anak
waktunya pulang untuk menjemput tepat waktu, jangan terlalu lama. Jadi anak-anak itu kan cenderungnya kalau duduk manis 5 menit itu lama, jadi jalan-jalan ke sana kemari, kadang-kadang malah bermain, bercanda, bergandengan tangan dengan teman-temannya. Lah, selanjutnya adalah tugas PH tetap menggunakan Google Classroom dan LMS atau dengan sekali-sekali Bapak Ibu guru akan menggunakan penilaian tugas atau tugas di sekolah dengan menggunakan buku lalu dikumpulkan seperti itu. Nanti biasanya teknisnya tentunya akan tetap menggunakan prokes ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya begini, kalau bagaimana terjadi ada temuan kasus COVID-19 di satuan pendidikan, nah ini sesuai SKB 4 Menteri itu adalah penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam, jadi 14 hari Bapak Ibu, jika klaster angka positif rate hasil surveilan epidemiologis itu 5%. Jadi kalau 5%-nya dari komunitas di sekolah itu kan 450 ditambah gurunya. Gurunya kan 20, berarti 470-an. Kalau dipersenin 5% itu artinya sekitar berapa itu ya kalau dihitung sekitar 20 atau berapa orang itu. Kalau jadi klaster, maka dihentikan PTM itu 14 hari kali 24 jam. Nah, warga satuan pendidikan masuk dalam notifikasi hitam dalam Peduli Lindungi dan nanti kalau kita itu dalam masuk level hitam, nanti Peduli Lindunginya akan terlihat Bapak Ibu di situ ya. Tidak diizinkan masuk seperti itu. Lalu apabila setelah dilakukan surveilan bukan merupakan klaster, PTM terbatas atau angka positif di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5 kali 24 jam. Ini adalah petunjuk dari SKB 4 Menteri. Tetapi sekolah akan mengambil kebijakan seperti ini Bapak Ibu. Ketika di antara kami atau di antara siswa itu terpapar salah satu, kami tidak akan menunggu sampai 5%. Jadi kami akan melakukan langsung PTM. Tapi dibuktikan dengan kalau ini supaya terlihat harus tes ya di rumah sakit, jadi supaya kita terlihat positif atau negatif. Lalu jika terjadi kasus begini, dalam satu keluarga, misalnya keluarga ada bapak atau ibu yang terpapar, artinya anak ini juga harus dites dulu negatif atau positif gitu ya. Kalau memang positif ya memang harus dihentikan karena kami juga harus tracing begitu ya Bapak Ibu. Itu jadi saya tidak menggunakan pedoman dari SKB 3 Menteri. Saya tidak akan menunggu sampai 5% itu ya. 5% dari 470 itu kan banyak begitu ya. Lah saya ngeri juga ya kalau seperti itu. Maka yang kami ambil kebijakan jika salah satu di antara komunitas kita terpapar, maka kami akan menghentikan 14 kali 24 jam. Begitu, lalu kami sambil tracing, kemudian tentunya kalau terjadi kasus seperti ini, pihak MOU kami dengan Puskesmas Kranji tentunya akan juga kita tindak lanjuti. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, nah untuk simulasinya itu sama Bapak Ibu, ini adalah foto-foto yang seperti kemarin yang saya sampaikan ya, ada bagaimana droppingnya, cuci tangan, kemudian cek suhu. Nah, begitu. Lalu kemudian tidak diharapkan untuk saling bersalaman, belajar di kelas dengan jaga jarak. Nah, Bapak Ibu, yang tambahan untuk selama ini kan anak-anak jarang pakai face shield ya. Harapannya nanti wajib menggunakan. Kemudian guru memulai pelajaran, kemudian belajar di kelas meskipun memang terbatas. Bapak Ibu guru kalau di kelas itu fokusnya kan kebagi dua ya Bapak Ibu. Nah, kebagi yang di rumah dan kebagi yang di
sekolah. Nah, harapannya Bapak Ibu mendukung rencana ini karena memang ada sekolah-sekolah yang sudah 100% belajar, tetapi kami mempertimbangkan banyak hal, maka kita juga akan melihat levelnya nanti seperti apa. Nah, kalau memang sesuai dengan SKB 4 Menteri, ya kamu harus sekolah harus 100%, tetapi kami tetap mempertimbangkan kesehatan kita yang utama. Nah, keputusan untuk mengambil pembelajaran tatap muka 100%, kami juga harus menyampaikan proposal ke direktur kami, lalu kami di survei begitu sudah layak belum untuk melakukan PTM 100%. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kelanjutannya yang tadi, nanti kalau pulang seperti ini, cek suhu, lalu dijemput. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat, biasanya yang terjadi bahwa pada saat penjemputan agak rame ya, karena manggil satu-satu seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kita akan di breakout, nanti pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Penjelasannya sedikit lagi, kalau misalnya wajib masuk hari Senin, misalnya contoh ya, anak Ana harusnya Senin masuk, tetapi saat itu dia tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak masuk berarti artinya dia dituliskan izin, kalau dia izin ya, atau sakit. Tetapi kalau tidak ada keterangan, tetap kami anggap absennya adalah alfa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, komunikasi yang disampaikan ke guru kami nanti seperti itu. Kalau misalnya Bu hari ini Ana sakit, nah nanti hari itu ketika dia masuk harusnya tatap muka, tetapi dia sakit, meskipun di rumah ikut blended, jadi ikut Zoom begitu. Itu ya Bapak Ibu, nanti terima kasih kalau nanti ada pemasukan untuk perbaikan yang rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ini. Terima kasih, itu saja Pak Tio. Apakah bisa akan di itu? Baik, terima kasih Bu Eni sudah menyampaikan inti dari pertemuan kita malam hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke breakout room untuk yang kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3. Silahkan klik itu tulisan di bawah, jika yang menggunakan itu gunakan PC terlihat jelas itu breakout room. Silahkan bergabung. Pak Tio, yang 1 sampai 3 yang di utama ya? Ya, oh, yang kebalik berarti? Ya. 4, 5, 6 yang masuk ke breakout. Oh ya, maaf. Saya ulang, saya revisi. Untuk yang masuk ke breakout room adalah yang kelas 4, 5, dan 6. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk yang kelas 4, 5, dan 6, silahkan masuk ke breakout room. Untuk yang misalkan adiknya kelas 3, kakaknya kelas 6, boleh memilih salah satu. Bagaimana Pak Tio? Maaf Pak, buat yang di laptop, di saya tidak ada tombol breakout room. Iya, kita juga nggak ada di HP. Nggak ada Pak. Belum tentu kayaknya Pak. Iya, pakai HP Pak, nggak bisa breakout. Sebentar, ya, sebentar sabar ya Ma, sabar. Sabar ya. Bentar. Mana ya? Boleh dicek udah ada belum? Belum Pak. Ya, Belum ada Pak. sedang proses Ibu Bapak. Belum ada Pak. Iya, sedang proses Ibu Bapak, mohon ditunggu dulu sebentar ya. Iya. Sabar Ma, nanti dulu sebentar ya. Sedang proses. Baik Bu Indah.
Orangnya. Sudahkah Bu Alma? Atau ada masalah? Sudah Bu, saya jadi masukin satu-satu, nanti kalau masih ada yang di utama bisa konfirm ke saya pindahkan ke breakout gitu mungkin. Ini Saya bantu Fanya, manual ya. Fanya kelas 6? Fanya kelas 6? Fanya. Ini masih banyak Ya banget. Bu. Iya, iya. Tempat saya. Ya, Bu Wit masuk kelas 6 Iya, belum ada. di room 2. Wait, namanya siapa ya? Oh, bentar ya. Satu Bu. Mungkin ditongolin itu, dimunculin itunya Mbak. Joinnya itu gak kelihatan, gak bisa. Iya, saya tadi udah mencoba nongolin tapi kok nggak nongol ya. Belum muncul. Iya, iya. Hmm. Bentar. Oh, nggak apa-apa deh, Ini Bu. pada mental apa ya? Semakin turun ini. Enggak Bu, udah saya masukin ke breakout. Oh begitu. Oke. Stefani? Stefani belum, Bu. Sebentar ya, Mas. Satu ya. Belum, Bu. Iya. Ini masukin manual. Oh, dimasukin. Satu ya. Buwit juga belum nih. Cici. Mau ikut pindah ini kayaknya. Oke. Maaf, Bu, saya belum masuk, Bu. Saya juga Bentar ya. Sabar ya, Mas. Nah, Sebentar. Bu, Axel belum masuk breakout room. Oh ya, sebentar ya. Roy juga, Bu. Roy 4A. Saya juga ya, Bu. Mak Tio bisa bantu nggak? Yang co-host bisa bantu nggak, Mbak? Bisa, Bu. Ini juga lagi dipindahkan. Ya, saya bantu manual. Ditunggu ya. Dia bilang nih, the host has opened breakout room. Please wait to be assigned. Iya. Yang udah ada pilihannya boleh bergabung sendiri. Yang belum bisa, nanti bisa saya bantu. Belum bisa, Pak Luis. Belum bergabung. Sebenarnya harusnya muncul itu apa Iya. join out gitu, tapi kok nggak muncul. Iya, belum muncul nih Bu Guru, breakout room-nya Nah, belum muncul oke. juga Bu. Ini di manual ya, Mas. Bentar. Nih udah nih pilih join ya. Ya, kalau terlihat Iya. join mah. Iya, Kalau yang Ma. kelas 456 bisa join. Ya, yang kelas besar 456. Kalau di breakout room kan. Tunggu. Kenapa? Apa ada lagi yang belum? Stevin. Noel belum, Bu. Oh ya. Alena belum, Bu. Viodora belum Bu, Viodora. Saya belum, Bu. Kirimin ada kelasnya mah. Iya. Munculkan kelasnya mah. Ya 6B. Boleh dimunculkan ininya ya. Kelasnya mah. mah. Iya, Namanya biar saya diberi. juga. Harus ada kelasnya ya. Iya. Iya, supaya kelihatan. Pakai kelas mah. Buka 5B, Bu, sudah. Belum ada. Kalau bisa join sendiri enggak apa-apa.
Iskia belum Bu, Iskia Bu. Soalnya di saya juga nggak ada nih Iskia dikasih join-joinan. kelas mah, namanya dikasih kelas mah. Belva belum, Bu. Intan belum, Bu. Stephen belum, Bu. Aldi belum, Bu. Esmen, Bu. Ya, bentar ya. Fatia Esmen belum. Vidya Alena belum, Bu. Matthew belum, Bu. Gimana sih? Nggak ngerti juga nih. Matthew di utama, Bu. Di utama, Mam. Masukin aja lah, Bu. Lagi Iya. Matthew di sini. Enggak, Matthew di sini kok, Mah. Enggak masuk breakout. Kalau Lester dan Casey, Bu. Oh iya. Jiva ya, Bu. Ya, Bu. Jiva 5B belum, Bu. Dikasih nama Mama, dikasih kelas Marcel Mama. dan Joshua. Ada Jiva 5B sudah, Bu. Belum ada namanya. Saya belum masuk, Bu. Oke. Namanya ada kelasnya. Egi 6A belum, Bu. Ini 4A ya, Bu? Iya. Oke. Bentar. Bu Alma, Valen kelas 3 ya Bu Alma, jadi nggak usah masuk ya Bu Alma ya. Oh ya, oke Mama. Oh iya. Soalnya tadi dijoinin. Oh gitu. Oh iya ya. Mungkin kegeser waktu saya mau klik join. Nih banyak yang Mestinya baca lah, Cek. banyak yang resen. Oke. Saya. Yang ngasih siapa? Gak tahu, Mama. Aku juga nggak ngerti. Tante Grace Oke. Iya. Bu, Luis 1B belum, Bu. Kalau satu B di sini, lihat sayang. join langsung Tanda join. belum, Bu. Ada yang jadi host sini nih. Mbak Febri jadi host nggak? Oh host. Apa ini ada di Bu Intan. Bantu untuk join itu yang raise hand ada berapa tuh? 1, 2. Berarti dia udah masuk ke grup loh. Tuh. Ada dia. Ada Lintang 6A Renaldi. Ya terima kasih Bapak Ibu yang raise hand. Kalau yang kelas 3B tetap ya. Uang ini jangan ikut raise hand biar diinin Mbak Ibu Alma biar cepat ya. Ya. Nah, yang kelas 45 boleh raise hand. Oh. Mana ya? Bu Sherin dan Steven ya, Bu. Oke, Ma. Sabar ya, Ma. Makanya tapi bedanya di situ. Tapi si Mama katanya Mama. Ini kayak bukur. Makanya dimasukin. Mana ya? Duduk kowe. Kalau yang merah yang itu ya jadi di atas kompas yang garisnya biru bisa pakai lagi nanti aftermath. Bisa lagi. Bentar. Apa nggak muncul itunya ya? Nggak bisa? Bisa kan? Mbak Febri bisa bantu. Jadi co-host Mbak, jadiin co-host kali biar bisa bantu. Iya boleh aku jadi co-host. Masih di sini aja. Bentar ya, Ma. 3A, 2A. Oke. Oh nih. Oh 1A. Oke.
Oh, ini sebentar. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Bukan, yang ini yang itu. Ini kan adanya AA. Bu Alma ya, Bu Alma Ya. boleh Alvino masuk ke Siapa namanya, Pak? Alvino Nama masuk ke breakout 6B. Kakaknya. Alvino. Oh ya. Alvino Purboyo. Ya, ada Keira. lagi yang Oke, masih makasih. Keira tuh, Keira. Keira ya. Keira. Terus Dion. Keira, K ya, pakai K ya. Ya K. Keira. 6B. Dion 4A. Keira udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Keira masih ada itu. Ada Keira masih. dan Ken. Oh, ini Dion 4A. Iya. 4A ya, sudah. Dion. Keira dan Ken. Teresia atau siapa tuh? Cherry ya? Sharon. Oh, Sharon. Niko Kelas 1 jangan tetap Niko. di sini ya. Kelas 1 tetap di sini. Keira. Tresiana. Sharon, Mbak. Sharon. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Sharon. Minta tolong Jeremy Rafael, Bu. Oh ya, Room mungkin 2A. mungkin Mama dan Papa jangan raise hand dulu mungkin ya, karena kayak kalau raise hand saya di sini nggak ketemu namanya, gitu. Oh gitu. Boleh di lower hand dulu ya. Oke, Cherlin ya, Teresia Cherlin, sebentar. Teresia Cherlin. Nah, ini lalu ini Miko kenapa ya Miko ya? Miko kelas 1A. Kelas 1 tetap di Di sini. sini, tetap di sini ya. Ada lagi yang kelas Oke. 456. Ada lagi yang belum? Jeremy Rafael 2A. Iya, 2A di sini, Dua Bapak. tetap di Oh, sini. 2A di sini. 3 di sini. Iya. Ada Oh, lagi itu yang sampai kelas kelas 3 ya. 456. Ada yang masih di sini? 456 Kelas 456. atau sudah? Oke. Saya kira Saya masih di kelas 4 masih di sini, Bu. Oh, Mary. Mary, sebentar. Lester dan Casey. Oh, enggak ada. Oh, Iya, Irene namanya. mah, Enggak namanya ada namanya ya. Mary. Enggak ada Iya, Bu, kelasnya. soalnya kita lagi di luar rumah. Berdua Oh kemarin. iya. Oke, Ma, nggak apa-apa. Sebentar. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini. Oke. Ada lagi? Mary belum, Mbak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Tadi sudah saya pindah. Sudah, oke. Sudah. Iya, belum sudah. Ini nge-freeze kayaknya, Bu, lagi proses. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kenapa kita mau bikin bor supaya pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan Bapak Ibu nanti tercover semua gitu. Kalau dalam satu ruang utama terlalu banyak begitu ya, sekitar 400 lebih. Nanti kalau ini supaya kita pertanyaan-pertanyaan supaya pemahaman kita sama. Begitu. Baik, nanti akan dipandu oleh Bu Windah. Mangga silakan Bu Windah. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Kami buka sesi pertanyaan yang pertama. Mungkin kelas 1, kelas 2, 1, kelas 3, 1. Nah, nanti bisa juga pertanyaan melalui chat ya, supaya Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3 yang lain bisa membantu mencatat pertanyaannya. Dipersilahkan yang hendak bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, nama putranya siapa? Saya namanya Jack Friedrich Eric. Oh ya. Izin bertanya, tadi kan disampaikan kalau nanti pas masuk itu akan ada pakai aplikasi Peduli Lindungi nih ya, Bu ya? Iya, gimana? Nah, berarti tiap anak-anak itu akan bawa handphone ke sekolah? Bu Eni, bukan untuk anak-anak ya, Bu ya? Peduli Lindungi ya, Bu? Iya. Peduli Lindungi hanya untuk kita yang dewasa, Mama.
Kalau peduli lindungi itu maksudnya kalau kita itu kan setiap hari harus check out, check in, check out gitu kan ya Ma. Jadi kami itu kalau ini kan masuk dalam level apa, misalnya kita kan akan terdeteksi di situ, kita boleh diizinkan masuk atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu juga ke situ harus pakai itu. Jadi kalau Bapak Ibu orang tua murid kan pasti sudah mempunyai aplikasi ya Peduli Lindungi. Jadi setiap siapapun yang masuk ke komplek SD Strada Bhaktiviata 1 harus check in menggunakan Peduli Lindungi. Tapi bukan untuk anak-anak Mama. Maksud saya itu hanya sebagai sarana kami untuk melengkapi prokes kami. Itu Mah. Oh, saya kira tadi soalnya anak-anak yang di scan aplikasi Peduli Lindungi itu. Oke. Enggak, itu kan hanya persiapan kami, apa sih yang kami persiapkan bahwa untuk kegiatan tatap muka ini bahwa Peduli Lindungi memang kami gunakan tetapi untuk kita yang dewasa. Itu Mah. Ya. Terus berikutnya Bu, tadi kan jadwal PTM-nya itu yang 50-50% hanya sampai nanti vaksin kedua ya. Selanjutnya akan 100%. Ya. Tapi dalam perkembangannya itu akan menyesuaikan kalau kondisinya berubah lagi kan ya Bu ya? Maksud saya betul, sekarang nih, kayak sekarang kan kondisi Omikron lagi naik nih. Kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Maksud saya itu nanti akan menyesuaikan kondisi yang ada kan ya? Betul. Jadi kami akan menganalisa situasi bagaimana perkembangannya kan perubahan level itu kan sangat berbeda-beda dan sangat cepat gitu ya Ma. Nah nanti kalau levelnya tetap aman berarti bahwa PTM itu akan kita lanjutkan sesuai dengan rencana tetapi tidak dimungkinkan jika memang terjadi levelnya meningkat misalnya level 3 atau 4 itu tidak 100% begitu Mak. Jadi kami tetap mempertimbangkan situasi saat yang akan datang seperti apa. Begitu ya, Ma? Baik, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Terima kasih. Terima kasih, Mama C. Kemudian saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu orang tua murid kelas 2. Mohon disebutkan nama putranya. Silahkan. Malam, Bu. Saya mamanya Obes dari kelas 2B. Iya, Mama. Ya, ini kan kalau anak kelas 2 kan tadi saya lihat jadwalnya jam 10 sampai jam 12. Sedangkan selama ini kalau BDR kan kita mulai Zoom 7:30. Apa nanti akan ada perubahan jadwal dari Senin sampai hari Kamis ya? Apakah seterusnya seperti itu atau bagaimana, Bu? Karena kan sampai saat ini juga kita belum dapat informasi perubahan jadwal untuk kelas 2. Gitu. Untuk Senin Zoom-nya sampai ya, Ma, Jumat ya, Ma. Untuk Zoom-nya ya. Iya, maksud saya kan biasanya kan dari Zoom-nya mulai setengah 8. Yeah. Nah, kalau misalnya PTM dimulai dari jam 10, apakah pagi ada Zoom juga atau otomatis jamnya dirubah menjadi jam 10 begitu. Jadi kan ini kan seperti kayak zaman dulu lagi ya Bu, sebelum ada pandemi kan belajarnya siang tuh jam 10. Nah, tapi kalau seperti ini apakah nanti akan ada perubahan jadwal yang di rumah juga jadi Zoom jam 10 mengikuti jadwal PTM kelas 2 atau yang di rumah 7:30 atau bagaimana gitu Bu? Karena kan ini udah hari udah hari Jumat, terus nanti hari Senin kan udah mulai start ya. Jadi kan mau nggak mau kita perlu tahu juga Bu, karena tadi kan memang tidak diinformasikan untuk kelas 2 ada perubahan jadwal atau tidak seperti itu. Baik Ibu. Bu Eni silahkan dijawab Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mama. Jadi untuk kelas 2 itu Zoom-nya akan memulai jam 10 tetap Mama. Jadi dari mengikuti yang PTM. Jadi yang di rumah juga mengikuti blended-nya. Nanti akan dipersiapkan jam 10 mulai Zoom. Nah nanti untuk kegiatan ekstra nanti kami akan jadwalkan ulang. Jadi biasanya kan siang ya Ma, nanti bisa diusahakan pagi begitu. Jadi pagi bisa ekstra begitu. Tapi kami akan konfirmasi dulu dengan Bapak Ibu guru pengajar ekstra. Nanti jadwalnya akan diatur ulang begitu Ma. Jadi tetap siang ya Ma. Nanti untuk sementara belum ada perubahan karena memang ruangannya, mohon maaf kami ruangannya kan selama ini bergantian dengan kelas 1 seperti itu. Begitu Ma?
Ya, ada lagi boleh Bu mau tanya. Boleh, Nanti silakan. kalau di dalam kelas, karena kebetulan kemarin kan anak saya memang kita belum kasih izin untuk PTM. Nah, nanti untuk di dalam kelas tidak membawa gadget kan ya Bu ya? Karena kan kebetulan gadget di sini juga terbatas gitu kan. Anak saya yang kelas 2 juga nggak kita kasih gadget. Di dalam kelas kan pakai buku seperti biasa ya Bu ya? Iya. Tidak Mah, tidak diizinkan membawa gadget ya Mah. Nah, nanti kalau misalnya ada kegiatan untuk PH misalnya, nanti akan diinformasikan. Nah, jadi mungkin bisa saja dijadwalkan yang di sekolah bisa, atau pagi bisa saja gitu. Jadi nanti akan dijadwalkan, diatur oleh guru kelasnya masing-masing begitu. Jadi kalau PH kan memang harus menggunakan alat ya Maya. Iya Bu. Nanti bisa saja yang di sekolah untuk besoknya, atau yang di rumah ulangan dulu begitu. Jadi bergantian nanti gitu ya. Pengaturannya begitu. Satu lagi Bu, kalau untuk kan hanya 2 jam. Jadi kemungkinan kan kalau kelas 2 mungkin masih ditunggui. Untuk orang tua diizinkan menunggu di mana atau bagaimana ya Bu ya? Iya Mak, tidak boleh ditunggu itu kita belum ada gitu, maksudnya apa menunggunya di daerah kantin atau di mana gitu loh, karena nanti takutnya bingung jadi kerumunan atau bagaimana gitu Bu. Iya, memang tidak diizinkan untuk ditunggu tuh Mak. Ya, mohon maaf ya. Jadi nanti mungkin mamanya ke pasar dulu boleh atau kemana gitu ya. Pagar aja ya Bu ya. Iya, aman. Jadi kami memang tidak boleh berkerumun di komplek ya, karena kami memang juga menjaga prokesnya tadi, Mak. Gitu ya. Iya baik Bu, terima kasih infonya Bu. Oke, terima kasih Mama. Iya, Mama Obes terima kasih. Jadi selama ini yang sudah berjalan dari Agustus, Ma, tidak ada satupun orang tua yang menunggu, baik di pagar maupun di luar pagar. Jadi semuanya pulang. Semua pulang untuk menjaga ini ya, Ma ya. Baik, terima kasih. Saya buka pertanyaan untuk kelas 3. Silahkan. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Ibu. Selamat malam. Saya orang tua dari Jose, kelas 3, Bu. Iya. Pertama-tama kita sangat menyambut baik rencana sekolah untuk mengadakan PTM 100%, Bu. Kemudian program vaksinasi juga sangat kita dukung supaya PTM 100% ini bisa terwujud secepatnya. Yang jadi pertanyaan kita Bu, gini Bu, selama ini kan belajar online dari tahun 2020 sampai tahun 2021 kan sangat terbatas ya Bu, ya bisa dibilang setengah jam sampai 1 jam. Kemudian tahun 2021 kadang-kadang bisa sampai 1,5 jam. Nah, pertengahan bulan tahun lalu ya sampai dengan sekarang kan PTM-nya sudah sekitar 2 jam dan diikuti sama online-nya kan 2 jam. Nah, apakah nggak ada pertimbangan untuk menambah jamnya Bu? Karena kan rencana untuk mulai tanggal 17 kan tetap di 2 jam juga ya. Apakah nggak dipertimbangkan untuk ditambah Bu? Selama ini kita lihat bahwa anak saya terutama ya itu sangat sedikit ya ininya ya waktu belajarnya. Sementara yang utama itu menurut saya pribadi sih dari sekolah ya Bu untuk pelajaran itu. Kalau mandiri kita dari orang tua mungkin nggak bisa maksimal itu Bu. Nah, saya pikir 2 tahun atau 2,5 tahun ini ya sangat menurun ya kemampuan dari anak itu Bu, karena waktu belajarnya sangat berkurang. Dan karena udah dibiasain online ya kan, akhirnya kan dia terlalu sering buka handphone juga kan. Sering buka handphone akhirnya yang dilihat juga mungkin bukan pelajaran gitu, akhirnya bisa terpengaruh kepada game atau YouTube gitu kan. Iya. Jadi pengetahuan mereka itu tentang internet ini semakin bagus itu loh Bu, tapi pelajaran malah berkurang gitu loh. Harapan kita sih kalau bisa ya jam-jamnya ditingkatkan lagi gitu loh Bu. Jangan hanya 2 jam, rencana kan masih 2 jam nih selama sebulan ke depan. Kemudian untuk PTM bulan Februari yang rencananya PTM Bu, apakah jamnya bisa dinormal juga Bu? Misalkan kalau kelas 3 mungkin sampai
setengah 10 ya, atau jam 11 saya kurang tahu ya. Apakah bisa dimaksimalin waktu belajarnya, Bu? Mungkin itu aja, Bu, pertanyaan dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Jose. Yang pertama, bahwa memang kita sangat terbatas dengan situasi saat ini ya. Kemarin dari hasil diskusi kami itu begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu lebih senang anak-anak masuk semua. Ya, itu lebih senang kita masuk semua, jadi kayak fokusnya itu tidak terbelah gitu loh. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu guru itu ngajar di kelas itu harus ngeliatin yang di laptop ya kan, yang di screen di atas itu ya. Nah, itu sebenarnya sudah kami pikirkan, tapi begini, untuk secara kompetensi yang harus dikuasai anak, tentunya kami berusaha Bapak Ibu guru untuk seluruh kurikulum 2013 itu terkuasai oleh semua anak meskipun sangat terbatas. Terima kasih Bapak Jose sudah mendukung kami untuk melakukan PTM 100% ini. Tetapi yang utama bahwa kami melihat perkembangan dan situasi analisanya seperti apa, bahwa kita juga yang utama adalah kesehatan. Kenapa hanya 2 jam? Yang pertama karena kami sedang masih blended. Jadi mempertimbangkan yang di rumah juga ya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang di rumah 2 jam itu kalau Zoom udah lama sekali. Itu kalau namanya kita yang ikut kegiatan workshop atau apa secara daring itu sudah pegel sekali itu Pak. Nah, pertimbangannya itu. Kenapa tidak ditambahkan? Nah, nanti kalau sudah kita tatap muka secara 100% tentunya itu juga akan dipertimbangkan kembali apakah hanya 2 jam atau 3 jam, tetapi secara dari SKB 4 Menteri itu maksimal adalah 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran itu kalau anak kelas 1 itu dari jam 7 sampai jam 10 harusnya. Tetapi yang kami pertimbangkan tadi adalah ketahanan anak-anak yang di rumah. Begitu. Ya, kalau yang di sekolah mah gimana? Bu Emi, mungkin dikasih break gitu Bu. Jadi ada breaknya buat yang online juga gitu kan. Iya, ada breaknya Pak. Jadi kita menambah ini Bu, menambah interaksi si murid terhadap guru gitu Bu. Iya. Ada break, tapi mereka masih terikat dengan sekelasnya gitu kan. Kalau misalkan ada break itu. Ada breaknya memang Pak, tetapi terbatas gitu ya. Nah, terima kasih Bapak Jose. Tapi untuk saat ini kita akan uji coba dulu ya. Karena takutnya nanti anak-anak juga yang di rumah aduh capek banget gitu ngeliatin komputer terus gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan nanti pada bulan Februari anak-anak kita sudah divaksin semua gitu. Jadi kita bisa tatap muka 100% dengan nanti bagaimana usaha kami untuk supaya anak-anak tetap fight belajar di sekolah safe begitu, apakah dengan masker, dengan face shield atau dengan pembatas, atau kami berusaha untuk mencari itu ya, Bu Winda namanya itu yang di ruang kantor itu, jadi kayak mesin air purifier. Air purifier. Jadi kami berusaha sudah mencarikan itu, nanti akan kami tempatkan di setiap ruangan supaya itu tersedot gitu ya Pak. Jadi pergantian itu. Sedang kami pikirkan. Saya boleh kasih pendapat sedikit Bu? Ya boleh Mam. Bu maaf, yang saya tahu memang sekolah-sekolah yang lain swasta seperti sekelas Al-Azhar itu sudah nggak 2 jam Bu. Jujur aja ya, kita kan orang tua yang kerja. Ini benar-benar anak itu kan belajar di rumah. Dia itu benar-benar ya susah ya. Maksudnya aku setuju dengan Bapak yang tadi, Bapak Jose ya. Kalau boleh sih waktu belajarnya di sekolah itu ditambah aja Bu. Mungkin 3 jam. Kalau 2 jam rasanya itu sangat singkat ya. Karena kalau misalnya kalau saya lihat aja di grup, jam berapa itu anak-anak dijemput. Nah berarti kan jam belajarnya itu hanya berapa? Ya maksimal mungkin hanya 1 jam lah saya rasa ya. Jadi kalau boleh memang Bu, permintaan kita, jam belajarnya di sekolah ditambah aja jadi 3 jam. Karena yang saya tahu sekolah-sekolah yang lain seperti saya, anak-anak teman saya di swasta, itu bahkan sudah ada yang 5 jam. Gitu. Sesuai dengan peraturan pemerintah, 6 jam. Tapi mereka memang bukan 6 jam.
4 sampai 5 jam. Gitu Bu. Karena kalau 2 jam sangat singkat sekali gitu loh. Jadi ya kita lebih ke situ sih, seperti yang Bapak bilang tadi, dia itu main gadget tapi dia itu bukan belajar. Bahkan anak saya itu sekarang tuh wah udah handphone terus gitu. Karena apa? Setiap hari dia bermain dengan itu. Gitu. Mungkin kalau bagi orang tua yang ada di rumah boleh diawasin anaknya. Tapi kalau buat kami yang memang orang tuanya bekerja agak susah, karena kalau kita suruh si mbaknya dia lebih galak ke mbaknya. Seperti itu Bu. Kalau boleh sih ditambahin jam belajarnya di bulan Februari. Itu aja Bu masukannya. Oke. Baik, Mama, terima kasih masukannya. Saya sebenarnya lebih senang seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa lebih belajar lebih maksimal begitu. Jadi menurut SKB itu sebenarnya maksimal 6 jam pelajaran. Artinya bahwa 6 pelajaran itu kalau anak-anak kecil itu 30 menit kali 6. Berarti kan 3 jam. Nah, untuk uji coba nanti hari Senin itu kita gunakan dulu 2 jam. Jadi sebenarnya tidak harus, itu kan maksimal ya 6 jam itu. Tetapi kita menggunakan 4 jam. Berarti 2 jam itu dihitungnya jam pelajaran, bukan jam utuh 60 menit ya Ma. Gitu. Jadi terima kasih, nanti akan kami pertimbangkan kembali nanti kalau bulan Februari benar-benar anak-anak sudah aman, kita sudah aman, saya lebih senang anak-anak masuk semua di sekolah. Begitu. Begitu Mama, terima kasih masukannya. Iya Bu, kami juga seperti itu. Lebih senang, lebih bahagia kalau anaknya ke sekolah. Betul, Karena dia iya. lebih nurut sama bu guru daripada sama mamanya. Iya. Lagi juga kami kan juga lebih fokusnya itu terfokuskan ke seluruh anak itu, Ma. Kadang-kadang kalau di rumah itu kami harus melihat itu yang di screening itu, kalau ini kadang-kadang lagi ngapain kita nggak bisa ngelihat secara fokus ya Ma, begitu. Nah, nanti kita akan lihat nanti Februari ya Ma, nanti kita akan sosialisasi lagi atau nanti akan kami sampaikan kembali. Begitu Mama, terima kasih. Ada lagi? Baik Bu Eni, terima kasih. Jadi Mama mohon bersabar, kita akan lalui dulu uji coba ini sampai dengan anak-anak vaksin kedua ya Bu Eni ya, sehingga nanti kita bisa full belajar, tapi terutama memang kita mengutamakan kesehatan kita, keselamatan kita bersama. Jadi bertahap, karena anak-anak habis dari rumah nanti ke sekolah kalau tiba-tiba langsung 3 jam, 4 jam seperti apa gitu ya. Kita uji coba dulu 1 bulan ini sampai dengan Februari. Baik, kembali saya serahkan waktunya untuk bertanya untuk kelas 1. Silakan Bapak Ibu. Permisi Bu, mau nampaknya anak nanya. Baik. Saya orang tuanya Gregorius 1B Bu. Saya mau nanya begini. Itu Bapak kan tadi bisa on kamera ya? Oh boleh Bu, boleh Bu. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, tadi kan saya ada mendengar penjelasan bahwasanya kalau si anak harusnya tatap muka, ternyata dia tidak bisa tatap muka. Tadi saya mendengar kayaknya dia terhitung alfa Bu ya. Kalau tanpa keterangan. Kalau tanpa keterangan, Papa. Ya. Kalau misalnya ada keterangan, kalau masuknya sakit apa? surat dokter, ada sakit surat dokter ya, nanti pasti sakit, gitu ya. Mungkin kalau bisa usul begini Bu, mungkin ya. Artinya kan kalau misalnya si anak pada saat kita mau antar rupanya kondisinya hangat ya, artinya kita ambil keputusan untuk tidak sekolah. Iya. Akhirnya kita ikutin untuk Zoom. Itu mungkin bisa tidak terhitung alfa atau apa, artinya sama seperti biasa gitu. Iya, sakit berarti Pak. Berarti apa, sakit. Berarti sakit. Kondisinya sakit. Berarti S. Karena jadwalnya PTM. Dengan catatan gitu. ini mungkin nambahin, dengan catatan mungkin Papa Greg WA ke Ibu Guru. Ya, jadi memberi keterangan bahwa anak tersebut sakit. Ya. Ya, apa pasti itu memang kita konfirmasi. Artinya kan memang kan pada saat hangat itu kan kita harus sudah ambil keputusan daripada juga kita bawa ke sekolah. Nanti bagaimana risikonya kan itu ya. Betul, Nah, Pak, jadi betul, Pak. maksudnya begini, kalau misalnya terhitung sakit, artinya kan akan mempengaruhi penilaian Bu ya nantinya ya. Kalau absen itu ada hitungannya Pak. Kalau misalnya berapa persen dari sebagai syarat kenaikan kelas itu kalau sakit itu tidak diperhitungkan. Jadi kalau misalnya berapa persen sakit itu bukan sebagai perhitungan syarat kenaikan kelas kecuali alfa.
ya, Oke, kalau oke, alfa gitu. Jadi kalau misalnya si anak sakit pada saat tatap muka, meskipun dia ikut Zoom di rumah supaya tidak tertinggal pelajaran gitu maksudnya ya kan Pak. Kalau Iya, tatap benar. muka kan harusnya kan dia nggak dapat pelajaran, tetapi dia tetap ikut belajar tetapi lewat Zoom, maka dihitungnya sakit. Begitu ya Pak. Jadi Benar, sakit oke. bukan pertimbangan untuk kenaikan kelas. Begitu? Oh, berarti tidak ada ke sana ya. Takutnya nanti Oh tidak. mempengaruhi penilaian ya. Oh tidak. Satu lagi Bu begini. Yang dihitung yang alfa ya Pak. Oke. Satu lagi begini Bu, tadi ada penjelasan juga yang mengenai peduli lindungi aplikasi ya, lindungi diri ya. Itu untuk gurunya atau untuk orang tua pengantar Bu ya? Untuk setiap siapa saja yang dewasa yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi gitu. Jadi siapapun tamu atau Bapak Ibu guru yang berkunjung ke sekolah harus check in menggunakan Peduli Lindungi sebagai syarat supaya kita juga lebih aman begitu kan Pak. Kalau kita dalam posisi zona merah biasanya kan nggak boleh masuk begitu kan Pak. Oh gitu. Jadi kita memiliki target keramaian di sekolah di SD itu sebanyak 500. Jadi kalau melebihi itu kan tidak diizinkan masuk begitu. Mungkin ada satu case mungkin begini, pada saat saya katakanlah saya nggak bisa jemput, akhirnya saya minta tetangga gitu ya, tetangga, dan saya konfirmasi dulu sebelumnya ke guru. Rupanya memang tetangga saya ini tidak punya aplikasi lindungi diri gitu ya. Itu bagaimana Bu ya? Peduli Lindungi kan kami itu gini bagaimana Pak, kalau belum dijemput mohon disampaikan di WA grup kelas siapa yang menjemput. Nah nanti biasanya kalau ada anaknya yang di atas, kalau anak-anak kecil kan di bawah ya tetap, kecuali kelas 3B itu nanti akan kami kan pakai HT Bapak Ibu. Jadi kami yang atas misalnya Doni sudah dijemput, nah Doni baru diturunin Pak gitu. Jadi kami yang di bawah juga menyampaikan menggunakan komunikasi seperti itu. Begitu. Maksud saya gini Bu, kalau orang yang saya minta tolong tidak mempunyai aplikasi gitu ya, atau mungkin dia belum kan yang vaksin penjemput gitu ya. kan penjemputnya tidak masuk Pak, ada di luar pintu gerbang Pak. Oke, saya pikir nggak boleh masuk di gerbang utama depan ya. Iya. Mulai dari teras Bapak, mulai dari teras. Kalau iya teras betul. masuk baru. Sampai teras ya. Kalau di luar teras enggak. Oke Bu. Oke Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bu. Ya, sekarang kelas 2, silahkan kelas 2. Saya mau nanya. Ya, selamat malam Ibu. Saya orang tua Tobias kelas 2A. Tobias dulu ya Pak. Maaf ya. Mari silahkan. Ya, jadi gini Ibu ya. Menurut saya sulitnya kondisi PTM 100% ini adalah tidak bisa dipukul rata semua keluarga. Artinya semua punya masalahnya masing-masing, punya kendalanya masing-masing gitu. Kalau kondisi saya di sini Tobias itu dia ada orang tua yang rentan, artinya ada lansia di rumah, dan ada yang komorbid. Artinya dia komorbid ini tidak boleh divaksin menurut petunjuk dokter. Artinya akan menjadi resiko yang besar sekali kalau misalkan saya mengizinkan anak saya untuk tatap muka 100% gitu. Tapi kalau misalkan ini memang sudah menjadi ketentuan dari sekolah, atau sekolah hanya mengikuti SKB 4 Menteri itu, ya artinya kita terpaksa harus mengizinkan gitu. Kan artinya kalau begini kan ada risiko-risiko yang harus ditempuh sama orang tua nih. Karena ketika dulu PTM terbatas, orang tua diberi kewenangan untuk mengizinkan atau tidak nih anaknya masuk. Kalau sekarang kan wajib nih. Berarti kan orang tua tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidak anaknya masuk karena memang wajib masuk gitu kan. Nah, yang menjadi concern saya karena ini kan Omikron kan lagi naik ya.
Artinya untuk update terakhir di Jakarta itu 11 sekolah tuh akhirnya terpaksa menghentikan kembali kegiatan PTM-nya karena kasus-kasusnya timbul, dan itu di semua jenjang, artinya di SD ada, di SMP dan di SMA ada gitu. Dan dari 11 sekolah itu 7 sekolah ada di Jakarta Timur. Artinya Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Perhimpunan Pendidikan Guru itu juga mendesak supaya mengevaluasi gitu. Tapi ini kan nanti keputusan tetap menjadi keputusan pemerintah ya Bu ya. Artinya kita tetap melaksanakan, sekolah mungkin tetap melaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah gitu. Nah berangkat dari situ saya ada pertanyaan begini, kalau misalkan memang ini wajib dilaksanakan, kemudian ada kasus lah terjadi gitu ya, ada kasus positif terjadi, sejauh mana tanggung jawab sekolah dan pemerintah jika ada kasus yang ditemukan? Artinya COVID ini kan tidak ketika dia sakit dia langsung dites dan dia langsung positif gitu. Kayak seperti kasus yang di SMA 71 itu orang tuanya dan anaknya positif, tetapi jeda dari orang tua ke anak itu jauh jedanya. Artinya ketika orang tuanya sudah sakit, anaknya masih sekolah ternyata. Nah, ketika anaknya masih sekolah itu dia berapa hari dites, anaknya baru positif dan akhirnya PTM-nya harus dihentikan gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, gimana sejauh mana tanggung jawab, kalau ini kan berarti tanggung jawab orang tuanya menjadi lebih menurun ya dibandingkan yang sebelumnya, karena ini wajib untuk datang ke sekolah sesuai dengan perintah gitu. Karena pasti kan kalau misalkan sampai sakit atau apa, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan segala macam itu. Bagaimana sejauh mana tanggung jawabnya dari sekolah dan pemerintah gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Papa Tobias. Yang pertama, jadi kalau terjadi konfirmasi dalam satu keluarga, tentunya kan akan ada informasi ya Pak untuk kami, misalnya untuk dari wali kelasnya, Ibu, ayahnya atau ibunya atau siapa dalam satu keluarga, itu artinya bahwa anak ini tetap tidak diizinkan sekolah, jadi tetap belajar dari rumah. Begitu ya Ma. Lalu kalau bagaimana sejauh tanggung jawabnya sekolah, jadi tanggung jawab sekolah itu nanti tentunya kan kami ada Satgas. Yang pertama Satgas, lalu yang kedua kami tentunya dipantau oleh Satgas dari Puskesmas Kranji. Jadi kalau terjadi seperti itu artinya bahwa kami tentunya akan dimonitor dari kesehatan melalui Puskesmas Kranji. Jadi selama ini nanti kalau ada terjadi seperti itu, tentunya kami akan melaporkan itu kepada Puskesmas, lalu bagaimana tindak lanjutnya. Ya sebatas itu MOU kami Pak, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah ada yang maaf ya, mudah-mudahan tidak ya, amit-amit gitu ya. Jadi terpapar, tetap anak itu tidak diizinkan masuk. Begitu. Apalagi kalau yang sudah saya sampaikan awal tadi, apalagi kalau di antara di unit kita ada guru atau siswa, itu kan kami menghentikan PTM 14 kali 24 jam. 14 hari kali 24 jam. Begitu Pak. Begitu. Jadi SOP kami seperti itu. Kalau menurut SKB 4 Menteri itu kan harusnya kalau sudah menjadi klaster 5% itu tadi ya, tetapi saya tidak menggunakan itu. Kalau di antara salah satu saja di antara kami gitu terkonfirmasi, kami langsung hentikan PTM. Jadi belajar daring seperti itu Pak. Itu baik. Awal ya. Itu SOP-nya seperti itu Pak. Ya Bu, satu lagi Bu, untuk standar masker ya. Menurut saya kalau face shield itu sih agak terlalu terlalu merepotkan anak ya, karena panas dan segala macam. Kalau menurut saya sih lebih baik standar maskernya saja yang dinaikkan.
Jadi jangan lagi pakai kain, jangan lagi pakai surgical, tapi minimal lah N95, KN95 atau KF94 karena 94 ya. itu gold standard kan. Artinya sekarang banyak kok KF94 yang udah dijual mulai agak murah gitu, mungkin 10.000 sudah dapat cukup banyak gitu. Mungkin standar maskernya harus dinaikin, jadi bukan face shield karena face shield cukup mengganggu sih menurut saya, dan anak mungkin tidak terlalu betah gitu ya, Tidak apalagi yang nyaman masih ya. kecil ya. Iya. Ya sebenarnya hanya menjadi kekhawatiran kami juga sih Pak, supaya lebih aman lagi gitu ya. Saya harap kalau misalnya lebih aman pakai menggunakan masker ya tidak apa, yang terpenting bahwa itu menjadi apa ya, tanggung jawab orang tua bahwa anak saya aman menggunakan itu. Tapi kalau memang sudah aman, oke lah, gitu, nggak apa-apa, gitu ya. Iya. Jadi mohon kalau bisa Bu, Ibu menyarankan kepada para orang tua untuk menaikkan standar maskernya, jangan hanya pakai surgical dan kain saja gitu. Iya, Bapak Tobias mungkin sedikit membantu. Jadi selama ini yang dari Agustus sampai ini tidak ada masker kain, jadi memang sudah tidak dianjurkan untuk masker kain ya. Jadi itu lebih baik sih Bu. Kami juga menyiapkan Bapak Ibu yang kalau misalnya maskernya anak-anak sudah basah atau kotor, kami menyiapkan cadangan di sekolah. Face shield pun juga ada kalau misalnya diperlukan begitu. Ya. Terima kasih Bapak Tobias. Ada lagi? Ya, ini sebentar saya mau menjawab yang di chat dulu. Mungkin Bapak Ibu guru yang kelas 1, 2, 3 yang melihat chat ya. Tadi Mariana 1B itu bertanya jam pelajaran kelas 1 pukul berapa mulainya? Pukul 7 Ibu. Pukul 7 ya. 7 sampai 9. Pukul 7 sampai 9 untuk kelas 1. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi untuk pengantar itu tidak wajib. Kenapa? Karena pengantar itu tidak masuk ke teras. Tidak masuk ke pagar masuk gedung sekolah. Jadi kalau di bawah hanya di lapangan, tidak perlu ada Peduli Lindungi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang menemukan pertanyaan di kolom chat? Iya, saya Bu Winda kebetulan menemukan dari mamanya Theo kelas 1A. Tadi sama pertanyaannya seperti Bapak Tobias, kalau penggunaan face shield itu boleh dikompromikan atau tidak, karena merasa kalau tidak praktis saat menulis kadang berembun kalau kena nafas anak-anak gitu. Lebih baik memang pakai masker begitu. Coba dicek di lantai 2. Lalu ada dari Bagas. Untuk yang mengantar jemput bila kedua orang tua bekerja, apakah diizinkan menggunakan antar jemput begitu? Selain keluarga di rumah. Begitu pertanyaannya, apakah diizinkan jika yang menjemput menggunakan jemputan? Untuk saat ini belum ada jemputan ya Papa Mama, dan jemputan itu kan sebenarnya belum diizinkan ya. Gitu. Jadi harapannya tetap diantar oleh salah satu dari keluarga, tetapi Bapak Ibu tentunya bijak untuk mencari siapa yang mengantar atau yang menjemput begitu. Saya kira belum ada jemputan ya Bu Dwi ya. Iya. Belum iya, dan belum diizinkan. Kalau di jemputan itu kan tetap anak juga pasti beresiko juga begitu. Begitu ya, Mak? Ya, baik. Dari mamanya Marquez masih ada beberapa Bu Winda. Yang dari mamanya Marquez tadi untuk pembagian jadwal dan pembagian kelompok, itu jadwal tadi sudah ada ya Ma, untuk kelas 3 tadi dimulai juga pukul 7, berakhirnya pukul 9.30. Nah, lalu pembagian kelompoknya akan dibagi sesuai dengan nomor urut saja agar lebih mudah untuk nanti mengabsennya juga. Jadi kalau di kelas 3 kebetulan 38 total muridnya, jadi satu kelompok ada 19 orang. Dan itu sesuai dengan nomor urut absen 1 sampai 19 begitu berikutnya. Begitu Mama Marquez. Lalu ada Mama Mimo tadi
pertanyaannya Peduli Lindungi dipakai untuk orang dewasa masuk ke lingkungan sekolah atau sejak pintu gerbang semua wajib klik Peduli Lindungi. Tadi sudah terjawab ya Ma, untuk Peduli Lindungi yang digunakan hanya ketika mau masuk ke dalam gedung sekolah. Kalau di area sekolah tidak perlu. Kalau masih di lapangan atau masih di parkiran terlebih ketika menjemput tidak perlu mengklik Peduli Lindungi. Seperti itu. Lalu ini ada pembagian kelas yang PTM dan PJJ tadi saya sudah jawab sesuai dengan urut absen saja, sesuai dengan jumlah siswa di kelas juga. Lalu ada mamanya Teresia. Kalau untuk yang jemput atau yang mengantar selain orang tua, apakah harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi juga? Karena ini kami sinyalnya. Baik, Oh ya, diteruskan dulu ke kelas 3 ya. Ke kelas 3. Selamat malam, Ma. Selamat malam, Bu. Ya. Ya. Saya mamanya Petris dari kelas 3B, Bu. Iya, Ya, Ma. silakan. Iya, jadi menanggapi soal pembelajaran tatap muka ini ya, Bu. Mungkin untuk ini sekedar masukan atau mungkin jadi bahan pertimbangan aja, Bu. Jadi kalau kami yang orang tua yang bekerja mungkin di setiap kantor atau perusahaan gitu ya punya screening ya, Bu, untuk masuk ke wilayah kantor atau masuk bekerja WFO gitu. Nah, di screening itu kan memang ada beberapa poin yang penting yang bisa menjadi acuan untuk kita bisa bekerja. Nah, mungkin kalau memang memungkinkan di sekolah untuk bisa dilakukan screening itu atau mungkin ada kriteria lah yang bisa diberikan kepada kami orang tua untuk anak bisa masuk ke sekolah. Artinya begini, Bu, mungkin kondisi anak pada saat itu sehat gitu, ataupun mungkin keluarga orang tua dalam kondisi sehat. Tapi yang namanya kita berlingkungan, bisa saja mungkin tetangga ada yang terkena COVID, atau mungkin keluarga sedang terpapar dengan orang yang mungkin belum terindikasi COVID tapi ada arah ke sana gitu kan. Itu tetap menjadi perhatian gitu bagi mungkin bagi sekolah untuk memilah-milah mana yang memang bisa untuk PTM, mana yang masih harus di rumah gitu, Bu. Mungkin kalau screening terlalu rumit atau makan waktu gitu ya untuk setiap harinya, mungkin ada kriteria aja, Bu, yang bisa diberikan kepada kami orang tua gitu. Begitu, Bu, masukannya. Terima kasih. Oke, Mama, terima kasih. Untuk screening sebenarnya standar screening seperti yang saat ini sudah kami lakukan itu pagi tetap cuci tangan, baru cek suhu, baru masuk ke kelas tanpa menyentuh handle pintu. Lalu pulangnya pun juga kami ukur suhu lagi, Ma. Jadi kalau misalnya terjadi sampai ada anak yang suhunya di atas yang sudah ditentukan, itu berarti nanti akan komunikasi dengan orang tuanya. Atau nanti akan dibawa ke ruang isolasi tersendiri. Kita akan menghubungi Bapak Ibu orang tuanya. Begitu, Mama. Kalau untuk yang anak SD itu memang ya standarnya seperti itu. Kalau yang di kantor-kantor saya kurang paham ya. Screeningnya ini seperti apa gitu, Ma? Oh gini, Bu, maksud saya kalau screening seperti tempat saya bekerja gitu ya, Bu. Jadi ada beberapa poin yang memang harus diisi. Jadi sebagai contoh aja ya, Bu, mungkin adakah gejala seperti demam, batuk pilek gitu, atau kontak dengan pasien atau kontak dengan keluarga yang sedang sakit demam gitu, seperti itu, Bu, maksudnya. Jadi jadi ada petugasnya gitu ya, Ma? Iya, jadi kalau kita mungkin kalau di orang yang bekerja mungkin menggunakan Google Form gitu ya, Bu. Jadi tapi kan kalau untuk anak mungkin terlalu rumit mungkin setiap hari dilakukan seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang ada list lah yang standarnya. Misalnya memang tidak kontak dengan orang yang demam, tidak kontak dengan pasien yang terpapar COVID gitu. Maksudnya jadi walaupun kondisi kita sehat,
keluarga sehat, orang tua dan anak sehat, tapi kan kita tidak menutup kemungkinan penyakit itu datang dari luar gitu. Ya. Oke, terima kasih Ma atas masukannya. Teman, kami memang belum bisa melakukan itu, kami karena personil kami terbatas. Jadi guru-guru kami itu kalau jam 7 kurang itu harus standby di kelas supaya juga memperhatikan anak-anak. Jadi untuk screening menanyakan satu-satu kepada anak mungkin akan nanti malah menjadi tumpukan ya, ngantri gitu ya. Jadi untuk sementara memang selama ini yang kami lakukan screeningnya seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan screening yang sudah kita lakukan ini memang sudah selama ini ya maaf ya tidak terjadi apa-apa sebenarnya, dan mudah-mudahan harapannya ke depannya juga tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi terima kasih Mama, tapi kami belum bisa melakukan seperti itu karena personil kami terbatas. Kalau menanyakan satu-satu nanti malah satu kamu tadi di rumah ada yang sakit enggak gitu. Nah, yang terpenting bahwa komunikasi saja Mama. Komunikasi misalnya di rumah tadi nenek atau misalnya paman atau bapak atau adik atau kakak sedang panas, maka anaknya di rumah saja. Itu enggak apa-apa seperti itu. Yang terpenting komunikasi dengan wali kelas. Seperti itu ya, Ma? Iya itu Bu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu yang mau saya tekankan. Jadi artinya sekolah juga punya kriteria untuk setiap siswa yang masuk untuk pembelajaran tatap muka. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa Mama. Nanti kalau misalnya dalam satu rumah itu ada gejala-gejala seperti itu, ya disampaikan dengan wali kelas bahwa Ibu, anak saya ini dalam ini keluarga ini kok sedang batuk-batuk atau pilek atau misalnya panas tinggi gitu ya. Anaknya mending di rumah saja, enggak apa-apa. Gitu. Kalau dia jadwalnya PTM artinya bahwa dihitung sakit ya atau izin ya Bu Winda ya. Iya betul. Iya, jadi Mama ya. yang sudah berlaku ya Bu Eni ya dari Agustus, puji Tuhan semuanya baik. Screening yang paling sederhana yaitu cek suhu itu memang Mama baru bisa melakukan itu. Kemudian juga komunikasi terus dengan orang tua, kerjasamanya, kejujurannya bahwa anaknya sumeng sedikit aja. Ketika kita ini, ya nggak usah di rumah saja, yang penting komunikasi bahwa itu sakit gitu ya. Sama dengan ini pertanyaannya orang tua Mariana Anastasia. Ini kemarin ya Bu. Ya sama-sama. Tidak ikut vaksin, apakah tetap PTM terbatas? Bu Eni, mohon dijawab. Tidak ikut vaksin. Apakah belum vaksin. PTM? Iya. Maaf. Ini dari mamanya Ainsley. Mariana Anastasia. Ya. Apakah jika nanti PTM sekolah memastikan anak begitu? Ya. Untuk vaksin anak itu bukan sebagai ukuran untuk PTM atau tidak. Yang terpenting adalah kami, Mama. Jadi kami guru dan tendiknya sudah divaksin. Kalau anaknya belum divaksin pun boleh diizinkan ikut PTM, yang terpenting sehat begitu. Ya, mudah-mudahan nanti yang percepatan vaksin ini yang belum vaksin bisa vaksin. Begitu? Ya, segera ikut vaksin ya Bu Eni ya. Kalau tidak bisa di sekolah, bisa ke puskesmas terdekat secepatnya Mama. Iya. Baik, kemudian pertanyaan dari Ana 1A, apakah bisa mengantar melalui ojek online? Itu keputusan ada di Bapak Ibu. Ya, ojek online keputusan ada di Bapak Ibu. Apakah kelas 1 berani papanya Ana? Kelas 1 pakai ojek online bisa? Saya rasa beresiko ya. Iya. Kemudian masih satu lagi Ainsley, ini selamat malam. Apakah jika nanti PTM 100%, sekolah memastikan bahwa anak-anak yang mengikuti PTM di sekolah seluruhnya sudah menerima vaksin kedua? Bu Eni silahkan. Ya, kami sudah berusaha bekerja sama dengan Puskesmas Krandi dan Polsek Bekasi. Diharapkan mudah-mudahan anak-anak sudah vaksin. Yang selama ini hari kemarin dan hari ini untuk vaksin ternyata juga
sudah banyak begitu. Jadi nanti akan kami mendata ulang melalui Google Form begitu yang sudah vaksin siapa. Nah nanti kalau yang belum nanti tentunya akan kami sarankan. Atau tentunya Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan bahwa ini penting begitu. Saya kira mau vaksin di mana saja diperbolehkan. Yang terpenting anak-anak kita itu untuk menjaga supaya anak-anak juga lebih terlindungi seperti itu, Mah. Gitu? Iya, baik. Terima kasih Bu Eni jawabannya. Ini ada Mama Deren batuk pilek. Kalau batuk pilek di rumah ya, Ma, jangan di sekolah. Iya, betul. Jadi nanti berarti izin karena sakit, gitu ya. Kemudian Jetro dan Marvel untuk jadwal PTM nanti akan disampaikan oleh guru kelas, wali kelas. Betul tadi Bu Alma bilang 1 sampai 19 tuh hari pertama, berarti 20 sampai 38 itu di hari berikutnya dan seterusnya bergantian seperti itu, Mama Marvel. Itu ya. Kemudian Mama siapa ini? Mama Vincenzo. Apa ini? Tolong pihak sekolah apabila di luar penjemputan selain orang tua, tolong buka masker dan difoto, baru dijapri WA. Kami mengizinkan mengizinkan anak-anak dijemput sesuai dengan permintaan orang tua ketika kami ada jadwal anak-anak sudah pulang ya, Bapak dari Vincenzo. Jadi kami nggak perlu moto, tetapi nanti anak ini pasti akan tahu itu siapa gitu. Kami akan tanya dulu siapa yang jemput itu siapa gitu. Kami akan tanyakan. Kalau kami kok harus foto-foto, waduh antrian anak-anak banyak Bapak. Ya begitu ya Bu Eni ya? Ya. Enggak, maksud saya gini Bu. Malam Bu, saya dari Ya. orang tua Vincenzo. Kan sekarang marak nih Bu, masalah penculikan anak, apalagi organ tubuh manusia, apalagi anak-anak. Ya kan maksud saya, apabila orang tua di antara orang tua ada yang kelupaan gitu loh Bu. Kan terkadang jaringan-jaringan begitu kan ada yang nyamar jadi entah jadi ojek online-nya lah, entah ini kan kita kan bisa tahu kalau masalah ojek online itu kan tinggal di foto plat nomornya Bu, bener gak, sesuai nggak itu Bu. Maksud saya tolong pihak sekolah supaya tidak terjadi nanti yang tidak diinginkan, diperketat lagi. Saya kan cuma ngasih masukan saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi nanti yang mau menjemput itu kan tentunya akan berkomunikasi dengan wali kelas ya Bapak. Iya. Jadi anaknya tentunya akan tahu gitu, nanti dijemput siapa gitu. Maka pagi Bapak Ibu harus menyampaikan ke anak-anak, nanti yang jemput ini gitu. Jadi supaya kami juga begini Pak, kalau kita sedang pulang sekolah itu kita mungkin waktunya untuk itu yang jemput harus foto satu-satu gitu. Kadang-kadang kan motornya di mana gitu juga kita nggak tahu Pak gitu loh ya. Apa apa yang menjemputnya itu yang dipoto atau seperti apa? Tidak kami lakukan seperti itu. Jadi komunikasi yang penting itu. Jadi kalau Bapak siapa yang menjemput anak itu, Bapak komunikasi dengan wali kelas tentunya itu sudah safe saya pikir. Jadi kalau anak itu belum dijemput benar misalnya sampai di pintu gerbang belum misalnya Doni begitu ya. Ini siapa nak gitu pasti akan ditanya anak itu gitu. Jadi maka komunikasinya pagi Bapak harus memastikan bahwa anak ini dijemput siapa. Seperti itu. Ya, Pak? Boleh itu nambah ya? Bu Eni? Boleh? Boleh Ya, Bu nambah? Sinta, Iya. silakan. Biasanya kita yang PTM itu ada list penjemput. Ya, di grup itu hari ini yang sudah siap dijemput siapa baru kita keluarkan. Itu selama ini. Jadi begitu. Jadi hari ini misalnya yang PTM Yosua PTM, nanti sudah ada listnya di grup itu, Yosua sudah dijemput gitu. Dan pasti itu orang tuanya kan yang ikut di grup kan orang tuanya. Gitu. Gitu ya Bapak Yosua. Oke, siap. Baik. Bu, maaf Bu. Ya, Pak. Saya mau bertanya sehubungan dengan yang tadi pertanyaan yang Ibu siapa tadi ya sebelumnya itu. Kalau sorry Bapak siapa tadi itu sebelumnya itu kan ada kalau misalkan anak
hanya sekedar sakitnya batuk Iya. atau pilek gitu. Iya. Biasanya kan dia kalau batuk atau pilek itu kan kalau misalkan dia PJJ dia akan tetap ikut ya. Tapi kalau misalkan dia jadwal PTM, kan berarti dia tidak boleh datang ke sekolah tuh karena dia batuk atau pilek gitu ya. Benar nggak Ibu? Iya, betul. Nah itu kalau misalkan dia tetap ikut Zoom di rumah, dia tetap dianggap sakit itu gimana ya? Karena menurut saya kalau misalkan dia batuk pilek, dia tetap bisa belajar sih harusnya kalau meskipun lewat Zoom gitu. Demikian Seperti yang Ibu. sudah saya sampaikan tadi ya Bapak, kalau misalnya memang kan kalau memang tidak masuk komunikasi dengan wali kelasnya misalnya izin atau sakit kan gitu ya. Nah, itu dikategorikan izin atau sakit dan bahwa izin atau sakit itu tidak berpengaruh sebagai syarat kenaikan kelas. Gitu ya, kecuali alfa, kecuali Bapak Ibu anaknya tidak ada keterangan gitu ya. Jadi informasinya itu lewat WA grup saja begitu atau WA Jabri atau bisa saja jadi itu sebagai bukan kategori syarat kenaikan kelas, Pak. Kecuali alfa ya. Itu. Baik. Berarti selama ada apa namanya? keterangan dari orang tua ya. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau satu lagi Bu, kalau misalkan ada orang tua atau mungkin keluarga yang sempat bertemu dengan anak atau dengan orang tuanya itu terdeteksi positif gitu ya. Walaupun orang tua dan anak saat itu tidak terdeteksi positif, itu bagaimana ya pengaruhnya terhadap PTM, Bu? Tetap anak itu tidak bisa PTM. Maksudnya maaf, anak ini di rumah gitu. Jadi tidak ikut PTM begitu. Jadi diizinkan. Yang penting komunikasi. Misalnya ibu dalam keluarga ini ada satu yang meskipun anak ini mungkin tidak dalam satu rumah, tetapi kan selama ini kan berinteraksi begitu ya Pak. Kadang-kadang kan kalau ada yang positif kan anak ini dipisah di mana gitu ya. Tetap anak ini diizinkan untuk PJJ di rumah. PJJ saja ya. Tidak usah PTM gitu. Berarti harus ditekankan kembali orang tuanya juga harus ini Bu, apa namanya? Harus jujur dan harus komunikatif gitu dengan sekolah. Artinya tidak boleh tidak boleh apa namanya disembunyikan kalau ada kasus tidak gitu loh ya. Ya, sebenarnya kalau ada kasus itu sebenarnya bukan sebuah rahasia yang harus disembunyikan ya Pak. Maksud saya kejujuran dan kerjasama Bapak Ibu orang tua murid dan komunikasi yang baik itu yang akan menjadi supaya kegiatan PTM ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak? Baik. Berarti PTM secara keseluruhan memang juga tidak di stop ya Bu ya? Meskipun misalnya anak itu tidak terdeteksi positif, tapi orang tuanya misalnya positif nih, tapi anaknya nih misalnya negatif gitu ya. Tapi kemarin dia udah sekolah nih, apakah ada possibility juga untuk dia menularkan virus gitu sebenarnya gitu ya pada saat anak itu masih di sekolah gitu? Itu kan ada possibility sebenarnya. Iya juga sih Ma, tetapi kan anak ini kan digolongkan tadi negatif ya Maya. PTN tetap berjalan, tetapi anak ini tetap ikut belajar, tetapi PJJ seperti itu, Mah. Gitu. Oke. Cukup, Bu, Bapak boleh. Tobias. Iya. Sebentar ya, Pak. Sebentar kami jawab dulu. Mama Patris, sebentar ya. Kesempatan yang lain dulu. Bapak, Ibu-ibu kelas 1 sampai 3 mohon dibacakan pertanyaan di chat silahkan yang belum terjawab. Yang belum terjawab. Yang dari mamanya Owen, pertanyaannya tadi di chat, karena jarak ke sekolah dengan jarak ke rumah dekat, boleh tidak anaknya pulang? Mbak, itu. Oh ya. Oh ya. Bentar ya Bu. Oke. Sudah kedengeran Bu suaranya? Iya. Karena rumahnya dekat, mamanya Owen bertanya apakah dibolehkan pulang sendiri tanpa dijemput. Kalau yang dari kemarin sudah boleh sih Ma, boleh kalau memang bisa pulang sendiri nggak apa-apa, seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari, sepertinya sudah kalau di chat. Sudah ya, sudah ada yang disampaikan langsung juga. Iya. Oh untuk mamanya Bisma itu tadi pertanyaannya apakah pulangnya jam 9 atau jam 10 di hari Senin besok tanggal 17? Kelas berapa? Kelas 2.
Kelas 2 jam 9. Kelas Kelas 2 2 jam 10 sampai jam 12. jam 12. Pulangnya jam 10, pulangnya jam 12 ya Mama Bisma ya. Mulainya jam 10. Sudah, kalau di saya sepertinya sudah. Apakah yang kemarin? Untuk yang baru ikut dosis 1, Bu, apakah memang harus ikut PTM seperti itu? Harus. Iya. Tidak apa-apa, Mama. Iya. Sambil menunggu ya. Selama ini Iya. belum vaksin. Belum vaksin sudah ya, Bu? PTM. Iya. Belum vaksinnya sudah Puji PTM. Tuhan, iya. Diizinkan, nggak apa-apa. Itu ya. Ya, baik, saya kembalikan lagi ke kelas 1 dulu, kelas 1 dulu. Mama Patris, maaf ya, sudah beberapa kali bertanya. Kesempatan yang lain dulu, kelas 1 silahkan. Yang bertanya langsung. Halo. Ya. Ya, papanya Sarah. Ya, Pak. Mengenai jadwal PJJ dan PTM. Tadi kan memang sudah dibagi ya. Dan selang-seling. Ini berarti nanti untuk jadwalnya harinya tidak sama ya. Jadi misalkan minggu ini masuk hari Senin, berarti minggu depan masuknya Selasa dan Kamis seperti itu kah? Ya, Itu pertama. betul. Ya. Kemudian usul aja nih, karena sebenarnya kan anak-anak sudah mulai ya udah terlanjur mengenal namanya YouTube, gadget gitu ya. Memungkinkan nggak ya misalkan dari sekolah gitu ya ada tugas atau apa tapi yang menggunakan gadget itu gitu. Jadi biar walaupun anak-anak ini menggunakan gadget tapi bisa bantu diarahkan gitu dari sekolahan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk jadwal tadi yang disampaikan nanti akan jadi gini Pak, akan bergiliran gini. Jadi sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak begitu. Sehari PTM. Jadi nanti ada kelompok 2 Senin berikutnya akan masuk gitu ya kan. Kelompok 1 Senin, kelompok 2 Selasa, begitu seterusnya. Jadi harinya akan berbeda begitu. Nanti yang akan diatur oleh disampaikan wali oleh kelas. wali kelas ya, Bu ya. Iya, lalu untuk apa tadi tugas YouTube bagaimana? Nah, sebenarnya kalau di rumah itu kita juga di luar kita ya, Pak. Meskipun di sekolah juga sudah disampaikan bagaimana penggunaan media elektronik yang baik begitu. Tapi kan tentunya kalau di rumah Bapak Ibu yang memperhatikan begitu. Tapi kalau di sekolah ya kami sebenarnya tidak jemu-jemu untuk memberitahu bagaimana penggunaan ini yang baik begitu. Saya kira itu Bapak Sera ya, Bapak Sera. Itu Halo Ibu. ada lagi? Mungkin ya. Saya orang tua dari kelas 2A. Ya, harus dinyalain ini ya. Iya, Ma. On kamera, Ma. Iya. Mungkin kalau saya orang tua dari Jeremy Rafael, ini sekedar masukan aja sih Bu Guru. Anak saya kan bahasa Sunda itu agak sulit sekali ya, apalagi sekarang kan maksudnya agak sulit untuk belajar bahasa Sunda. Tapi guru yang sekarang mengajar, walaupun tidak maksudnya sering bertemu, tapi materi yang dikasih itu dalam bentuk PDF, video, dan permainan seperti kuisis dan juga Kahoot seperti itu cukup menarik sih sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi jadi lebih mempermudah saya ngajarin bahasa Sunda. Nah, mungkin itu juga bisa coba diterapkan juga, maksudnya permainan-permainan tes-tes seperti kuisis seperti itu. Ini sekedar masukan aja sih Bu, maksudnya kalau boleh. Jadi anak saya juga kan tipikal orangnya yang kalau dipacu gitu dia pengen suka persaingan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih 13, Bunda aku masih segini, aku mau coba lagi. Dan akhirnya dia hafal sendiri gitu loh. Saya sendiri kadang amazing gitu loh. Bahasa Sunda dia bisa hafal gitu kan. Maksudnya mungkin itu bisa dicoba diterapkan juga untuk beberapa pelajaran yang
misalkan bahasa Inggris atau yang memang agak sulit untuk dicerna oleh anak-anak secara langsung gitu ya Bu ya. Mungkin itu sih masukan aja sih Bu. Oke, terima kasih Mama Jeremy. Jadi Karena kan biar lebih, ya karena jarang, maksudnya waktunya kan cukup singkat ya Bu ya. Apalagi sekarang kondisinya kita ngejar per 30 menit gitu. Kasih tugas gitu kan. Jadi anak-anak juga tetap mendengarkan gurunya gitu. Terus tahu materinya, bisa diulang-ulang dan dia tidak merasa terpaksa juga gitu. Itu sih. Oke. Mama Ya. terima kasih. Jadi yang mengajar bahasa Jeda itu Ibu Vera, Miss Ya, Vera. Ibu Vera. Jadi ya nanti kita akan belajar Ma, karena kita itu kan sudah Pentium lama ya Ma. Jadi nanti kita akan belajar tentunya bagaimana kita menggunakan Kahoot, Mentimeter atau kuisis yang lain. Terima kasih masukannya, tentunya kita akan terus belajar bagaimana supaya kadang-kadang anak-anak itu belajarnya sambil main ya. Betul. Lebih suka atau lebih dengan apa ya namanya kalau di itu teka-teki atau apa gitu. Betul, Terima ya. kasih masukannya Ma, nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi. Nanti bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Terima kasih Ma masukannya. Ada lagi? Baik Bu Eni, kita batasi sampai Jam berapa jam nih? berapa nih Bu Eni? Sampai jam, Sudah jam 9 ya? 15 oke, menit lagi 15 menit lagi. Sekarang kelas 2. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu, saya mamanya Patricia. Saya mau bertanya, tadi kan seperti contoh kasus anak itu di jalan tiba-tiba sakit. Sementara selama ini absensi menggunakan GC. Bagaimana seandainya orang tua yang sudah mengantarkan mengisi GC, anak itu sehat, tetapi kenyataannya ketika di screening dia ternyata nggak bisa PTM, dia harus PJJ. Itu bagaimana cara mengatasinya dengan absen itu sendiri? Dan selama ini juga di GC absensi tidak ada izin, hanya ada sakit dan sehat. Itu saja, terima kasih. Oh, ya oke Mama. Meskipun sudah isi apa tadi apa GF ya? GF atau di GC? GF ya kan? Kalau sudah ngisi GF tetapi anak mau berjalan sampai sekolah belum sampai sekolah sudah itu ya tetap dihitung tidak masuk ya Ma, karena tidak mengikuti pelajaran ya Ma ya gitu. Kalau yang sudah terlanjur mengisi ya nggak apa-apa kan, tentunya gurunya akan melihat ya, oh tadi si Antoni tidak jadi masuk begitu kan ya Ma ya, tidak apa-apa, tetapi komunikasi itu yang diperlukan itu ya Ma. Ya, dan absen saya menambahkan, absen itu biasanya guru itu manual. Yang di manual. Langsung, iya. Apalagi kalau sudah PTM itu yang datang PTM udah tercatat, udah pasti. Biasanya pagi yang blended di rumah juga langsung dipanggilin mah supaya berkedengar suaranya gitu. Tambahan Bu Eni, biasanya kalau yang izin biasanya langsung japri ke gurunya, ada misalnya nggak bisa, ada halangan apa, dia langsung izin ke gurunya, jadi wali kelasnya juga udah tahu nggak masuk karena apa. Oke Bu Febri, terima kasih. Begitu ya Mama? Ya baik Bu, makasih. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, kelas 3 masih ada sedikit waktu. Ini kelas 3 nih kayaknya sesi terakhir nih. Bapak Ibu kelas 3, orang tua murid kelas 3 silahkan. Sudah ada mamanya Miko dan mamanya Owen, mungkin buat pertanyaan saya kali ini. Ya, selamat malam Bu Guru Sedesada semua, selamat malam Ma. Saya mau bertanya sedikit Ibu. Tadi saya tidak mengikuti dari awal ya, mohon maaf karena kebetulan saya ada pelajaran Krismah dari paroki, jadi saya tidak mengikuti dari awal tadi semuanya. Pertanyaannya tadi ke jadwalnya kelas 1 itu kalau nggak salah jam 7 sampai jam 9 ya Bu? Iya. Betul. Kalau untuk kelas 4 jam 7 sampai jam setengah 10 ya Bu? Betul. Nah, kebetulan ini anak-anak kan ada antar jemputnya, jadi berarti kan perbedaannya ada setengah jam. Nah, untuk antar jemput ini sendiri, bolehkah dia menunggu abangnya nih yang kelas 4 di area sekolah gitu? Artinya berarti kan adiknya kelas 1 jam 9, yang kelas 4 jam setengah 10, berarti kan ada perbedaan setengah jam. Berarti apakah diperkenankan yang antar jemput menunggu setengah jam di sekolah? Nah, terus yang kedua, nanti jadwal yang kelas 1 sama kelas 4 apakah sama
untuk anak saya sendiri, jadi supaya antar jemputnya itu enak gitu Bu. Jadi kalau misalnya kelas 1A hari Senin, kelas 4A apakah hari Senin gitu Bu. Jadi kalau misalnya bisa dibarengin adik-adik ini gitu, abang adik ini supaya enak antar jemputnya gitu Bu. Karena kami sendiri orang tuanya tidak bisa sama sekali untuk antar jemput. Itu aja Bu pertanyaan dari saya. Oke, baik. Kalau menunggu setengah jam diizinkan ya, Ma, tetapi tetap prokes dan distancing ya. Mungkin menunggunya di di basement gitu, di SMP itu kan ada ruangan yang agak luas. Lalu untuk jadwal misalnya absennya tergantung absen ini. Kalau absennya dia kecil barengan, kalau absennya gede, satunya kecil, satunya gede, berarti nggak bisa bareng mah gitu. Jadi akan menyulitkan ketika waduh, yang ini tuker-tukeran, nanti semuanya minta tuker, nggak jadi gitu ya, Ma. Gitu ya, Ma ya. Jadi tetap sesuai jadwal yang diberikan oleh wali kelas saja. Seperti Oke, itu, siap Mama. Bu. Iya, terima kasih Oke, Bu nih. baik. Sama-sama, Mama. Baik, Oke. terima kasih. Kecil sih sebenarnya. Iya. Oke. Mohon maaf ya, Maya. Baik, Mama, Dio, dan Miko ini sebagai penanya penutup. Bu Eni, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Miko yang nunggu. Terima kasih sekali Bapak Ibu orang tua murid yang telah berkenan menghadiri sosialisasi pada malam hari ini, dan terima kasih atas semua masukannya, terima kasih atas support-nya, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya supaya pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan dengan lancar. Kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Febri. Kepada Ibu Febri, dipersilakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Indah. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita tutup Zoom hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga kami masih diberikan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di dalam Zoom ini. Bapak, kiranya kami berdoa untuk PTMT nanti, semoga apa yang sudah kami rencanakan dan persiapkan, segala perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik. Dan semua anak-anak kami dapat melakukan prokes dengan baik. Dan kiranya kami tidak henti-hentinya berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kami dapat belajar di sekolah dengan rasa nyaman tanpa rasa khawatir. Bapa, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Febri, terima kasih. Bapak Ibu, orang tua murid, Ibu guru, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya 2 jam bersama kami. Semoga rencana PTM ini berjalan dengan baik. Komunikasi itu yang paling utama. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sayang. Izin ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Live ya Bu. Ya, Ya Mama, terima terima kasih, kasih. Mama. Selamat Ya. malam. Terima kasih Alex semuanya. dan Terima Michael di kasih. sini. Makasih. Terima kasih, Michael. Ya Sinta, Bu Mimi. Terima kasih, Nathan. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Mas. Terima kasih Lira. Terima kasih. Terima kasih Yang. Hani ini Bu, Hani bukan Tiang. Oh, Ini Hani. 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 Saya live dulu ya, Bu. Iya, Iya, sama silakan. terima kasih Terima Lira. kasih, Lira. Mama apa? Natasha, Bagas. Natasha masih?
Kathleen, Derwin, Davino. di-remove aja, Mbak. Oh iya. Di-remove aja, Mbak. Mungkin ketiduran itu. Oh iya, nggak ada itunya, nggak ada Iya, orangnya. nggak ada orangnya Oh ini. ya Nggak ada ampun. ini. Iya. Nggak boleh Camnya. seujung.